Selamat malam, selamat datang di kuliah malam. Saya Badu yang akan menemani perkuliahan di channel ini. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai ritual yang biasa dilakukan masyarakat Jawa pada saat kehamilan, yaitu neloni dan mintoni. Jika kamu ketinggalan kuliah yang sebelumnya, silakan klik tombol di sebelah kanan untuk kembali mengikuti perkuliahan minggu lalu. Sebelumnya saya record dulu ya, sebentar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa pada saat setelah pasca atau setelah kelahiran. Nah, sebelum mulai ke videonya, sebelum mulai ke kuliahnya, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Kuliah Malam supaya kalian tidak ketinggalan kuliah-kuliah berikutnya. Nah, bagi sebagian orang terdapat dua pemikiran tentang kehidupan dimulai. Yang pertama dimulai ketika dia sudah sejak dalam kandungan, dan yang kedua kehidupan itu baru dimulai setelah dia lahir. Nah, sebenarnya kedua pandangan ini sama-sama benar, tergantung dari bagaimana kita memaknai kehidupan itu sendiri. Mari kita arahkan fokus pada rangkaian ritual yang kerap dilakukan pada masyarakat Jawa pada masa-masa awal kelahiran seseorang di dunia ini. Kita akan membahas makna langkah-langkah mulai dari ritual yang paling pertama setelah kelahiran hingga dalam waktu 1 tahun. Oke. Yang pertama itu ada mendem batir atau mengubur ari-ari. Ini dilakukan biasanya oleh sang ayah, di mana ini dilakukan di posisinya itu dekat dengan rumah. Bagi masyarakat Jawa, ari-ari ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan setiap pribadi manusia. Ari-ari adalah salah satu dari 4 pendamping spiritual manusia yang kerap disebut sedulur papat limo pancer. Nanti kita akan memiliki kuliah khusus terkait sedulur papat limo pancer. Nah, mendem batir atau mengubur ari-ari ini bermakna penghormatan kepada saudara kita, yaitu ari-ari itu tadi. Nah, proses penguburannya ini harus segera dilakukan sebelum ari-ari ini membusuk. Alat dan bahan yang harus kita persiapkan itu seperti kendil atau wadah dari gerabah, kain putih, garam, asam jawa, dan jeruk nipis. Langkah yang pertama itu adalah mencuci ari-ari hingga bersih dari darah yang masih menempel. Nah, mencuci ini sebaiknya menggunakan air yang mengalir ditambah dengan garam dan asam jawa agar bau amis darah yang ada segera hilang. Berikutnya, itu adalah menaburkan garam di atas ari-ari. Kemudian membungkusnya dengan kain putih tadi, lalu diletakkan dalam kendil. Nah, kemudian kita cukup menggali lubang di sekitaran pelataran rumah, dimanapun itu yang dekat dengan kita, ya lubang yang cukup dalam untuk mengubur ari-ari itu tadi. Nah, pada bagian atasnya setelah kita kubur, itu biasanya kita berikan lampu penerangan yang akan dinyalakan pada malam hari selama 35 hari atau hingga proses selapanan. Alasannya ada 2. Pertama, ini agar dimaksudkan sang bayi itu selalu diberikan penerangan dalam kehidupannya di dunia ini. Alasan yang kedua, ini sebagai pertanda sosial, pertanda bagi tetangga atau bagi orang yang lewat bahwa di rumah itu sedang ada bayi kecil. Artinya supaya orang-orang yang lewat itu tidak sembarangan membuat kebisingan. Nah, selanjutnya setelah mengubur ari-ari, biasanya ada acara brokohan atau bancaan. Brokohan itu berasal dari kata dalam bahasa Jawa yaitu barokah yang artinya berkah. Ya, ritual ini tuh memang dimaksudkan agar sang bayi dan keluarganya itu mendapatkan berkah keselamatan. Pada zaman dahulu, ritual ini biasanya dilakukan sehari setelah kelahiran sang bayi. Namun sekarang, ritual ini biasa dilakukan pada saat sang bayi itu sudah bisa dibawa pulang ke rumah. Karena pada zaman dulu bayi-bayi itu masih
dilahirkan melalui dukun beranak, yang dukun beranaknya itu kan datang ke rumah. Nah, zaman sekarang kan lebih ke sang ibu hamil dan suaminya itu kan melahirkan di rumah sakit. Makanya biasanya bancaan itu dilakukan setelah sang bayi bisa pulang ke rumah. Isi dari bropohan atau bancaan ini bermacam-macam. Yang paling sering ditemui di zaman sekarang adalah nasi pinjuk disertai dengan gudangan. Makanan ini biasanya dibagikan kepada tetangga dan saudara sekitar. Oke, lanjut. Setelah bancaan ada puputan. Ritual yang berikutnya ini adalah puputan atau biasa dikenal oleh masyarakat sebagai puput puser. Ini adalah ritual untuk memperingati peristiwa lepasnya tali pusar yang ada pada sang bayi. Tujuannya adalah memohon keselamatan bagi bayi tersebut. Pada bayi perempuan dan bayi laki-laki terdapat perlakuan yang berbeda. Pada bayi perempuan itu biasanya dilakukan dengan cara menutup pusar yang baru saja mengering itu dengan sepasang ketumbar. Dan kalau laki-laki ditutupnya dengan sepasang merica. Nah, sebelum mengadakan upacara puputan ini, pihak orang tua atau keluarga itu biasanya memagari sekeliling rumahnya dengan benang lawe. Setelahnya, pintu rumah diberi beberapa dedaunan seperti daun nanas, daun lolan, daun widara, dan daun girang. Pintu rumah juga dicoreti dengan injet dan jelaga, serta dipasangi duri-durian yang berasal dari pohon kemarung. Hal ini bertujuan untuk menolak sawan atau makhluk halus yang bisa membuat bayi ketakutan atau jatuh sakit. Nah, pada ritual puputan ini juga, ari-ari sang bayi yang tadi sudah ditanam diberikan mainan juga seperti umbul, bendera atau tombak mainan yang ditempatkan pada batang pohon pisang serta semacam payung unik. Hal ini didasari kepercayaan bahwa ari-ari layak mendapatkan sebuah penghormatan, dalam hal ini kan berupa mainan, atas usahanya menjaga sang bayi selama masa kehamilan. Proses puputan tidak hanya berlangsung sampai situ. Pada malam hari, sang bayi akan dipangku oleh para sesepuh secara bergantian. Setelahnya, menjelang pagi, barulah bayi ini ditidurkan pada tempat tidur yang diberi batu gilik yang digambari bentuk manusia. Oke, saya minum dulu sebentar ya. Baik, lanjut. Batu gilik inilah yang kemudian digendong layaknya bayi dan juga ditidurkan pada tempat tidur. Menurut kepercayaan Jawa, proses terakhir dari puputan ini bisa menipu makhluk halus sehingga akan menakuti batu gilik tersebut di samping menakuti sang bayi. Saat jam 1 malam, dikeluarkanlah nasi dan lauk pauk termasuk pisang mas sebagai hidangan pencuci mulut bagi para tamu yang mengikuti upacara puputan. Setelah makan, tamu yang mengikuti bisa pulang ke rumah masing-masing meskipun beberapa orang memilih untuk tetap tinggal untuk tirakatan. Ya, karena prosesnya yang rumit, sebagian keluarga menghindari proses puputan dan menggantikannya dengan membuat tumpeng yang terbuat dari nasi, sayuran, bubur merah putih, jajanan pasar, dan baru-baru pada saat bayi berusia sepasar atau 5 hari. Lalu berikutnya ada ritual sepasaran. Ritual ini berlanjut hingga ke ritual berikutnya. Kata sepasaran itu dalam bahasa Jawa artinya sepasar itu 5. Ini merujuk pada weton atau pasaran yang ada di kebudayaan Jawa, yaitu ada 5, ada kliwon, legi, pahing, pon, dan juga wage. Boten Bu. Ya, maaf, sebelumnya ada tetangga menawarkan dagangannya. Ya, ritual sepasaran ini biasanya dilakukan ketika bayi berusia 5 hari. Isi ritualnya adalah doa bersama sebagai ungkapan syukur dan juga memohon keselamatan bagi sang bayi dan keluarganya. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman nama dari sang bayi, ditutup dengan makan bersama atau kenduri. Atau di sebagian daerah mungkin menyebutnya kendurenan ya. Bagi saudara atau tetangga yang tidak bisa hadir, ini biasanya akan diberikan bancaan yang diantar langsung oleh keluarga sang bayi.
yang biasanya adalah sang ayah. Nah, setelah sepasaran, kita akan memiliki ritual yang berikutnya, yaitu selapanan. Selapanan dalam bahasa Jawa artinya 35 hari. 35 hari ini artinya adalah berasal dari perkalian antara 5 hari Jawa dengan 7 hari Masehi. 5 hari Jawa tadi sudah Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage. Kemudian yang Masehi seperti yang kita tahu dari Senin sampai Minggu. Hal ini menjelaskan bahwa setiap 35 hari sekali seseorang akan merayakan weton kelahirannya lagi. Contoh misalnya Anda lahir di hari Selasa Pahing. Setelah 35 hari lagi, Anda baru akan menemukan Selasa Pahing berikutnya. Nah, mungkin Anda memiliki pertanyaan terkait, maaf ya tadi tetangga lewat biasa sama anak kecil. Ya, mungkin Anda memiliki pertanyaan terkait weton. Weton nanti kita akan memiliki kuliah yang berikutnya supaya lebih mendetil. Nah, pada peringatan 35 hari yang pertama atau selapanan, biasanya ada acara pengguntingan rambut dan kuku dari sang bayi. Pengguntingan ini dilakukan oleh ayah dan ibu, yang dilanjutkan oleh para sesepuh dan juga beberapa anggota keluarga. Tujuannya ini agar rambut dan kuku jemari si bayi itu tumbuh benar-benar bersih. Karena apa? Masyarakat Jawa itu percaya bahwa rambut bayi yang ada sejak lahir itu masih bawaan dari air ketuban. Itulah mengapa rambut bayi itu tidak dipotong gundul setidaknya hingga 3 kali. Nah, namun pada zaman sekarang banyak orang tua yang tidak tega untuk menggunduli bayinya sehingga dilakukan hanya untuk formalitas. Nah, itu tadi berbagai acara, berbagai kegiatan yang dilakukan pada saat bayi berusia 35 hari atau selapan. Nah, setelah selapanan, saya minum dulu sebentar. Setelah selapanan terdapat pitung lapanan. Ya, ini artinya 7 kali 35 hari setelah usia sang bayi. Ritual ini biasa disebut tedak sinten atau tedak sinten. Beberapa daerah menyebutnya secara berbeda. Secara bahasa, tedak sinten ini berarti berasal dari 2 kata Jawa. Yang pertama itu tedak, artinya turun atau berpijak. Maaf, motor lewat. Ya, tedak itu artinya berarti tanah atau berpijak, sedangkan siten itu berasal dari kata siti yang artinya tanah. Nah, maka dari itu secara harfiah, tedak siten itu berarti menginjakkan tanah. Upacara ini tuh dimaksudkan untuk mengenalkan anak pada lingkungan, alam, serta bumi, di mana bumi itu adalah tempat manusia dilahirkan, tumbuh, dan meninggal. Nah, ritual ini memiliki serangkaian tahapan. Yang pertama, biasanya sang bayi akan dituntun oleh sang ibu untuk berjalan di atas 7 buah jadah dengan warna yang berbeda-beda, yakni ada merah, putih, hijau, kuning, biru, coklat, dan ungu. Jadah tersebut disusun dari warna yang paling gelap. Oh, sebentar. Oh, tidak jadi. Intermezzo sedikit. Jadah itu biasanya disusun dari warna yang paling gelap hingga yang paling terang. Ini menandakan bahwa akan ada selalu jalan terang dalam masa yang paling kelam. Nah, tahapan yang berikutnya, sang anak dituntun untuk menaiki sebuah tangga yang terbuat dari tebu. Tebu dipandang sebagai singkatan dari anteping kalbu, yang berarti kemantapan hati. Dengan ini, sang anak diharapkan untuk menjalani kehidupan dengan kemantapan hati dan keberanian yang tak tergentarkan, di mana setiap anak tangga melambangkan tahapan kehidupan. Setelah menuruni anak tangga, sang anak dituntun untuk ke sebuah tumpukan pasir, di mana sang anak akan mengais-ais atau ceker-ceker pasir tersebut dengan kakinya sebagai simbol bahwa ia kelak akan mampu mengais rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beranjak dari pasir, acara berikutnya adalah ramalan. Masa depan sang anak akan diramal berdasarkan objek yang dipilih. Jadi setelah dia
mengais-ais pasir tadi, sang anak akan didudukkan bersama dengan berbagai mainan dan juga termasuk buku, uang atau pensil, bahkan makanan, lalu akan dikurung dalam sebuah kandang ayam. Nah, benda yang dipilih oleh sang anak ini akan menggambarkan naluri atau insting yang akan menuntunnya dalam kehidupan. Nah, setelah dari kandang ayam ini tadi, dan setelah dia memilih bendanya apa, yang artinya itu meramalkan ke depannya dia akan seperti apa, biasanya ayah dan kakek dari sang anak akan menaburkan udi-udi yang berupa uang koin dan campuran berbagai bunga. Udi-udi ini diharapkan bisa melimpahkan rezeki bagi sang anak di kemudian hari, dan ia tetap bisa bersifat dermawan dan kerap menolong orang lain. Nah, kemudian tedak sinten ini diakhiri dengan sebuah siraman, di mana sang anak itu dimandikan dengan air bunga setaman dan dipakaikan baju baru. Nah, penyiraman ini dan pemakaian baju baru itu diharapkan bahwa sang anak nantinya akan mengharumkan nama keluarga, sekaligus menyimbolkan harapan baru bahwa sang anak akan menjalani kehidupan yang baik dan makmur, serta menjadi orang yang berguna bagi lingkungannya. Nah, proses tedak sinten ini merupakan proses pengenalan sang anak kepada lingkungan alam dan sekitarnya. Prosesi ini, prosesi ini melewati 7 tahap, di mana setiap tahapnya itu melambangkan tahapan kehidupan yang akan dilalui oleh sang anak. Dengan itu, upacara ini memperlihatkan kepada sang keluarga betapa pentingnya mempunyai pandangan yang positif untuk sang anak, seiring sang anak bertumbuh besar. Nah, setelah ritual tedak sinten atau pitung lapanan ini, sebenarnya masih ada 3 ritual lagi, yaitu ada telung lapanan, yang artinya setelah selapan ketiga dari sang bayi, lalu ada limang lapanan, dan juga 1 tahun. Nah, ketiga ritual ini tuh biasanya hanya dilakukan doa bersama serta syukuran. Hanya berbeda dalam memaknainya saja. Contoh dalam ritual limang lapanan, ritual ini ada untuk menghormati prinsip sedulur papat lima pancer. Namun sayangnya ketiga ritual ini sudah jarang dilakukan. Mungkin itu kuliah mengenai ritual yang dilakukan setelah proses persalinan. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Tentu saja ada banyak contoh yang tidak masuk ke dalam pembahasan kali ini. Perlu diingat bahwa rangkaian proses ini tidak wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat Jawa. Ini hanya berdasarkan kepercayaan yang harus kita pelihara, karena semakin hari kepercayaan kita, kejawen kita mulai hilang. Istilahnya wong Jawa ilang Jawane. Baik, sekian untuk kuliah kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kuliah Malam agar tidak ketinggalan materi kuliah selanjutnya. Saya Badu, terima kasih dan sampai jumpa.